Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Iya, bertemu lagi dengan Ibu Dwi. Semoga hari ini anak-anak sehat selalu ya. Jaga kesehatan setiap hari. Baiklah, Ibu Guru akan mempersingkat penjelasan materi pada hari ini ya. Yaitu kita masih tetap memakai buku tema. Tema 1 ya, indahnya kebersamaan ya. Nah, baiklah, yaitu di sini kita ada tugas 3, yaitu tugasnya ada 3, yaitu tugas pertama itu adalah IPS ya. Kita sebenarnya tidak boleh menyebutkan mata pelajaran, tapi untuk memperjelas anak-anak belajar, yaitu kita akan belajar keberagaman budaya di Indonesia. Kita akan belajar diantaranya yaitu makanan-makanan khas dari daerah-daerah di Indonesia nih. Selanjutnya di buku tema halaman 133. Di sini ada beberapa macam makanan dari berbagai daerah, yaitu dari misalnya contohnya sego jamblang, nasi pecel, lontong, nasi kerawu, dan nasi gudeg ya. Misalnya kalau nasi pecel itu berasal dari daerah mana? Misalnya dari daerah Madiun. Ciri khasnya apa? Misalnya dia ciri khasnya dibungkus oleh daun pisang atau disebut pincuk ya. Lalu di situ menunya terdiri apa? Misalnya ada sayur-sayuran, ada tempe, ada tahu, ada ikan asin, sambal kacang tuh biasanya ya. Nah, itu nanti kamu sebutkan makanan dari daerah-daerah, lalu berasal dari mana itu udah besar soalnya di bawah. Lalu tugas kedua yaitu IPA ya. Kita akan belajar IPA tentang bunyi, sifat-sifat bunyi. Kemarin kita sudah belajar ya masalah bunyi, sumber bunyi. Sekarang kita belajar itu sifat bunyi. Nanti di tugas itu kamu tinggal pencet warna biru, itu sudah ada keterangan dan Ibu kasih ringkasan materi IPA-nya. Kamu baca, nanti kamu kasih bintang biar dia hilang ya. Sifat bunyi yaitu apa aja? Yaitu dapat dipantulkan, yaitu dapat dibiaskan, dapat menembus benda bening, merambat lurus, dan dapat diuraikan ya. Bunyi dapat dipantulkan terjadi karena gelombang bunyi menabrak bidang pantul, kemudian gelombang bunyi tersebut dipantulkan oleh bidang pantul juga ya. Nanti bukan kasih contohnya. Terus kemampuan suatu permukaan dalam memantulkan bunyi tergantung pada keras lunaknya permukaan. Tuh ya, perhatikan. Lalu di sini ada macam-macam bunyi pantul ya. Nanti ada soal kamu isi ya. Macam-macam pantul yaitu pertama bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Contohnya menyanyi di kamar mandi. Kamu pernah nyanyi di kamar mandi, bagaimana suara pantulannya? Itu sangat nyaring kan? Ya, itu bunyi pantul yang berbunyi asli. Lalu yang kedua, gema. Apa sih itu arti gema? Gema adalah bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli selesai dikirim. Contohnya, berteriak di tebing. Tuh, atau dalam goa. Kamu kalau ke goa, waduh, kapan nih? Terus ke tebing kamu berteriak sekeras-kerasnya. Nanti itu akan mengeluarkan suatu pantulan. Biasa ya. Lalu ketiga itu dari macam bunyi pantul yaitu gaung. Gaung adalah pantulan bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas. Contohnya kamu berbunyi di mana? Di ruangan tertutup, misalnya di gedung bioskop atau di studio musik. Kamu kalau pergi ke bioskop, kamu berteriak sekeras mungkin. Nah, nanti di luar tidak akan tidak akan terdengar ya, karena ruangannya tertutup ya.
Nah, terus apa itu manfaat pemantulan bunyi? Manfaatnya yaitu gunanya untuk mendeteksi keretakan pada logam. Yang kedua, untuk USG. Tuh, sangat bagus ya. USG kan kalau ibu-ibu hamil di USG terdengar suara detak jantung bayi ya. Nah, itu pemantulan bunyinya itu ya didengar. Lalu yang ketiga yaitu mengukur kedalaman laut. Lalu mengetahui kedudukan benda dalam laut ya. Itulah ibu akan berjelas lagi yaitu tugas matematika. Kemarin kita sudah belajar matematika yaitu pecahan sederhana. Lalu yang kedua pecahan biasa, pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sudah paham ya cara jalannya yang bagaimana kamu pahami. Lalu yang ketiga yaitu kita akan belajar pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Misalnya 4, 3/11. Nah, nanti kamu jadikan pecahan sederhana atau pecahan biasa. Oke, selanjutnya. Anak-anak, kita akan lanjutkan penjelasan matematika pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Lihat, 4, 3/2. Caranya, lihat. Cara gampangnya itu 2 dikali 4. Nih, dikali nih. 2 dikali 4 berapa? 8. 8 ditambah 3. 8 tambah 3 berapa? 8 ditambah 3. 8, 9, 11. Berarti sama dengan 11/8. Itu cara gampangnya. Lihat bawahnya. 6, 2/5 dijadikan pecahan biasa. 6 kali 5 nih. 6 dikali 5. Berapa? 30. 30 taruh dulu. 30 ditambah 2 sama dengan 32 per bawahnya, lihat ya. Penyebutnya per 5. Paham pada di sini? Ya. Misal lagi 8 4/6. Caranya titik-titik. Caranya 8 kali 6 berapa nih? Misalnya 48. 48 ini kali ini ya. 48 lalu ditambah 48, tulis dulu biar ingat. Ditambah nih 4. Ditambah 4 lagi. Sama dengan berapa? 48 tambah 4. Berapa? 48. 52. Berarti isinya di sini 52/6. Sampai di sini paham ya Nana? Terima kasih.